Bapak pilih investasi pasar modal atau properti? Sekarang kita main-main, Pak. Iya, iya. Main-main nih. Saya tanya Bapak, ini jawabannya singkat aja. Kita nama ininya this or that, Pak. Oh, Ya. ini model baru ini. Podcastnya model baru Iya, nih. iya. Beda sama yang lain. Ya. Kan harus punya diferensiasi ya, Pak. Iya, ya. Pak, Bapak pilih investasi pasar modal atau properti? Properti. Udah pasti naik. Terus dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri tapi dalam bentuk dolar. Oh, kalau properti tadi lebih pilih mana? Dalam negeri atau luar negeri kalau beli properti? Dalam negeri. Ya, dalam negeri. Oh, iya. Kan sekalian menumbuhkan ekonomi. Kalau di luar negeri nanti negara lain yang untung. Ya. Kalau nggak kasihan pengembang-pengembang yang ada nanti. Bapak pilih rapat pagi atau rapat sore? Pagi, karena habis olahraga masih segar. Oke, terus Bapak lebih suka nonton YouTube atau dengerin podcast? Tentu podcast, tapi di YouTube. Oh, nonton dengerin. Harus dukung podcast dong. Nih, Bapak kan dari Pulau Rote ya. Pilih pensiun di desa atau di kota? Di kota. Kenapa, Pak? Biasanya ya, yang asalnya dari desa-desa, pilihnya di desa loh. Kan ekosistemnya udah terbentuk di kota. Iya. Buktinya saya setelah tidak menteri makin banyak teman justru. Temannya makin nambah. Biasa kan orang kalau udah bergeser kan temannya berkurang. Ini misalnya malah makin nambah. Berarti udah betah di Jakarta ini. Nggak ada cita-cita pulang kampung ke Pulau Rote gitu nggak? Ya tetap kembali untuk lihat. Di samping itu juga saya kadang-kadang ngajak beberapa pengambil kebijakan baik menteri maupun itu untuk berkunjung ke sana untuk sekalian bagaimana mengembangkan daerah asal. Oke. Bapak kalau ngambil keputusan intuisi atau logika? Logika. Ya. Bapak pilih Superman atau Super Team? Super Team dong. Suka sepeda atau lari? Sepeda ya? Lebih suka sepeda? Iya. Oh, kenapa? Tapi lari juga, tapi nggak lari sekarang jalan cepat. Tapi pace-nya hampir sama kayak lari. Oh, tapi kalau suruh milih sepeda atau lari? Sepeda. Saya tiap minggu sepeda mau Mas Pramono Anung itu 50-100 kilo. 50 sampai 100 kilo loh. Dan kalah dia muda-muda ini. Non-stop. Dalam 100 kilo itu biasanya 3 jam kurang. Ya. Luar biasa loh. 100 kilo seusia Pak Salah Husin sekarang berapa ya, Pak? Di atas 60. Di atas 60. Sama Pak Pram juga. Kita ada dari satu grup itu ada bertiga yang usianya 62, tapi teman-teman yang lain itu 30-an, 40-an. Tuh, 100 kilo coba bayangin. Di sini kayaknya nggak ada yang 100 kilo. Maka itu harus jaga body, jaga badan, dan asupan makanannya pun harus terjaga. Oh, Bapak pilih-pilih makanan juga ya? Oh ya, artinya nggak asal masuk. Tentu apalagi kalau udah mau olahraga, pasti yang masuk protein. Tapi saya lihat di IG-nya, kalau habis jalan di GBK, endingnya makan-makan itu. Oh iya, betul. Enggak, tapi ini saya harus sampaikan. Ya betul, jadi habis jalan di GBK, kita ngumpul sebentar untuk itu. Tapi asupannya, itu makannya hanya air jeruk murni peras, plus sama telur setengah matang 2 biji. Itu aja. Pasti itu? Itu aja, nggak ada lain. Nggak ada gorengan? Nggak ada lain. Nggak ada nasi pecel? Nggak. Oh. Nggak. Walaupun saya lihat di meja sebelah, ada yang bubur ayam, nasi pecel, dalam hati, aduh. Tapi kalau masalah tapi nggak terganggu. Jeruk peras sama telur setengah matang. Udah itu aja. Pasti itu? Pasti itu, nggak lebih. Iya. Nah, dan juga saya, ini mungkin buat netizen yang lain, pemirsa yang lain juga. Jadi saya setiap pagi itu habis olahraga, habis itu sarapan saya itu nggak ada karbo itu, ya paling alpukat buah 1, makan itu, habis itu apel sama pepaya. Oh iya. Ya porsi yang secukupnya, plus sama rebusan pisang kapuk atau pisang tanduk dikit aja, plus sama rebusan ubi ungu
Udah itu aja, plus sama telur rebus 1. Udah itu aja. Nggak ada itu apa pecel atau mie ayam gorengan nggak ada ya. Nah siang baru bebas, siang bebas. Terus kalau malam ya udah, ya paling masuk nggak makan aja, paling hanya masuk protein dikit aja. Karena besok mau olahraga lagi. Siang nggak makan mau banyak makannya gitu? bebas. Oh, kalau siang bebas. Kalau tapi bebas terjaga. Yang malam enggak. Sama sekali? Enggak. Paling ada masuk kalau misalnya itu ya protein aja. Protein aja yang masuk plus buah. Iya. Bapak kan ada banyak pertemuan bisnis kalau malam itu nggak makan? Ya kadang-kadang lihat situasi. Tapi kalau makannya pun juga membatasi banget. Membatasi artinya itu. Kadang saya mungkin bisa cerita lagi ketika masih jadi menteri kan selalu diajak untuk makan malam misalnya. Makan malam. Itu biasanya saya bawa. Oh, saya bawa makanan yang memang udah itu saya bawa tanpa ketahuan si pengundang. Saya bawa terus saya langsung datang kadang-kadang lebih awal yang bersangkutan belum datang saya masuk ke dapurnya. Oh, misalnya restoran, titip Anda nanti tolong sajikan ini. Iya. Jangan itu dengan piring yang sama si tamu. Jadi begitu keluar, yang undang, kok ini? Udah, yang penting kan saya nemenin. Oh, iya, ini boleh nih. Triknya bermanfaat nih triknya ini. Iya, artinya tanpa kita mengecewakan si pengundang kan. Udah saya bilang, udah yang penting saya nemenin. Tapi makanannya memang udah itu yang saya bawa. Tanpa kita mengganggu yang si pengundang. Si pengundang merasa tetap dihargai karena sama-sama makan. Cuma Pak Saleh Husin juga makannya terjaga karena bawa dari rumah gitu. Triknya boleh juga nih Pak. Iya, ini justru harus biar diikutin. Iya. Iya. Pak, terakhir mungkin pesan Pak Saleh Husin kepada para pelaku industri, pebisnis, kalangan dunia usaha agar tetap optimis di tengah situasi seperti ini. Ya, tentu dalam situasi seperti ini, saya kira pelaku usaha, pelaku industri terutamanya harus tetap optimis. Harus tetap optimis dan terus berkreasi kira-kira kalau misal tidak bisa masuk ke pasar, katakanlah saat ini tidak bisa masuk ke pasar Amerika, tentu harus cepat-cepat untuk beralih ke pasar-pasar yang lain. Tentu dengan bantuan pemerintah. Ini tentu pemerintah harus melakukan bantuan kepada industri-industri yang memang terdampak. Tanpa itu ya saya kira kita akan sulit. Nah, di samping itu juga adalah ya tentu yang paling utama ya tentu dalam hal ini pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan-kemudahan atau insentif-insentif, dalam hal ini insentif perpajakan untuk membangkitkan industri yang sedang lemah. Terutama juga untuk misalnya industri-industri yang membutuhkan harga gas yang ekonomis. Nah, ini yang tentu juga harus ada dari pemerintah. Jangan sampai justru industri di dalam negeri kita ini justru mendapatkan harga energi yang tidak kompetitif. Akibatnya industri kita kalah bersaing dengan industri dari negara-negara yang lain. Tanpa itu saya kira kita akan sangat sulit. Dan ini penting, sangat diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha. Udah lupakan dulu tentu kelonggaran-kelonggaran harus diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha agar dia tidak batuk-batuk. Ya, cepat sehat. Memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Ya. Baik, terima kasih Pak Saleh Husin. Tak terasa ngobrol-ngobrolnya sudah cukup lama kita Pak. 40 menit, tak terasa ngobrol dengan Pak Saleh Husin ini selalu asik ya. Iya. Ngobrol-ngobrol dari soal yang serius, perekonomian global, sampai kita tadi ngobrol soal menu sarapan habis olahraga. Ternyata hanya jeruk, peres, sama telur setengah matang. Telur setengah matang gitu. Nanti pulang baru
Ya itu rebusan-rebusan yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau yang lagi teman-teman apa segala kan selalu lihat di itu kan, wah duduk di meja mah nggak ada itu. Kalau yang mau makan silakan pindah meja. Baik, terima kasih Pak Saleh Husin untuk sobat fundamental dan sobat investor. Demikian tadi, semoga perbincangan saya dan Pak Saleh Husin bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode. Dan saya tambahin ini, biasanya saya justru kalau hari-hari Sabtu atau Minggu itu kita jalan pagi, kalau nggak di GBK, kadang-kadang saya bawa ke lingkungan Universitas Indonesia, itu sama teman-teman pemret-pemret senior. Iya, ikut semua itu. Iya, teman-temannya. Pagi banget. Yang dari sini lingkungan sini juga ada beberapa yang ikut. Tapi ini nggak pernah ikut. Ketahuan susah bangun pagi. Terima kasih Pak Saleh Husin. Sampai jumpa di episode The Fundamentals selanjutnya. Saya Mas Sirom, undur diri.